Baik, Assalamualaikum. Nah, selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semua. Selamat sore untuk beberapa bagian lain di daerah Indonesia Barat. Seperti saya hari ini di Aceh sore, mungkin di daerah Papua sudah malam ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan semesta alam yang telah kesempatan sehingga bisa berkumpul hari ini melalui ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan uh, webinar Wayground. Um, Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang saya hormati, para super trainer yang sudah berhadir di sini, dan Bapak Ibu peserta semuanya yang sudah dengan semangat mengikuti kegiatan, meskipun sebenarnya sekolahnya masih libur, tapi pengembangan dirinya masih tetap dilaksanakan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama sekali saya ingin menyampaikan selamat datang, ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta semua di kegiatan Wayground Webinar dengan tema Wayground AI, kolaborasi pintar antara guru dan teknologi. Nah Bapak Ibu, uh, pada kesempatan webinar kali ini kita kehadiran empat pemateri, empat super trainer Wayground yang sudah bergabung dengan kita, uh, di mana sesi ini akan dibagi menjadi 2 hari. Oleh karena itu akan ada dua pemateri setiap harinya yang nantinya akan memandu kegiatan ini. Baik, mungkin sebelumnya saya coba perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Faradita Nanda SPD. Selamat malam, Ibu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Farah ini merupakan guru dari SD Negeri Karangbesuki 3 Malang, ya dari Malang. Kemudian yang kedua ada Bapak Zulkifli MPD. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Zulkifli ini merupakan guru dari SD Negeri 4 Banawa Donggala. Kemudian yang ketiga juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Mas Ula Eskom. Selamat malam Bu Mas Ya, Ula. selamat malam, Pak. Mohon maaf sementara izin rekam. Ya, Bu. Baik, tidak masalah Bu. Bu Mas Ula merupakan guru dari SMK Negeri Tengaran Semarang. Ya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Azwar Anas dari SMP Swasta Sukma Bangsa Kota Lok Sumawe, Aceh. Kemudian Bapak Ibu untuk hari ini, hari pertama itu pemateri kita ada Pak Zulkifli dan Bu Farah. Kemudian besoknya akan ada Bu Mas Ula dan saya sendiri yang akan membersamai Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa untuk kegiatan kita hari ini di sesi pertama itu ada sesi materi bersama dua pemateri kita yang kemudian nantinya akan ada di akhir kegiatan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti jika ingin bertanya segala macam silahkan disimpan dulu pertanyaannya. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab di akhir kegiatan. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting sekali adalah di akhir nanti akan ada sesi ujian pengimbasan eh, untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat langsung dari Wayground ya. Jadi mohon stay sampai akhir kegiatan agar Bapak Ibu bisa mengikuti ujian pengimbasan nantinya. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang lagi pembukaan, saya akan mengundang pemateri pertama kita, yaitu Bapak Zulkifli MPD akan menyampaikan materi tentang pengenalan Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Kepada Pak Zulkifli, sepenuhnya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Azur Anas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Suara saya jelas Pak. Sangat jelas, Pak. Jelas. Screennya udah tampak? Sudah, Pak. Oh iya. Aman.
Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kita akan mengeksplorasi bersama-sama tentang bagaimana transformasi quizzes menjadi Wayground. Nah, jadi perlu diketahui Bapak Ibu, kalau quizzes ini sudah nama lama, merupakan nama lama atau brand lama dari Wayground, yang dimana ini Wayground ini merupakan branding terbaru dari platform yang sudah kita sering gunakan selama ini. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya itu Zulkifli. Untuk aktivitas keseharian, saya adalah guru kelas di SDN 4 Banawa. Saya merupakan Duta Teknologi tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah saya juga merupakan fasilitator untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang sekarang ini segera mungkin besok, kalau di wilayah kami itu besok mulai dimulai. Dan di sini saya lupa ganti, harusnya di sini Wayground Super Trainer ya Bapak Ibu ya. Saya minta maaf, saya lupa ganti. Ini tadi aku kan buru-buru ke sini, soalnya mau mau zoomnya Oke, udah dimulai next. sama. Untuk Jadi kalau mau makan perkenalan. silakan. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat Quizzes is now Wayground. Jadi Quizzes sekarang ini namanya berubah menjadi Wayground. Apa itu Wayground? Bapak Ibu, tolong kalau ada yang punya pemahaman tentang Wayground sendiri, tentang arti secara literari atau arti secara harafiah tentang Wayground ini, tolong diketik di kolom chat. Jadi saya cek kolom chat dulu ya. Ya Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu Wayground sebenarnya artinya secara harafiah atau secara literal? Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja mungkin. Jadi Wayground itu lebih dari sekedar kuis. Jadi awal mulanya kuisis muncul itu memang hanya sekedar untuk kuis atau gamifikasi soal, gamifikasi kuis. Tapi seiring berjalannya waktu sudah dipenuhi dengan fitur-fitur atau sudah terdapatnya fitur-fitur yang sangat mendukung pembelajaran yang di luar dari kuis itu sendiri. Nah, makanya dirubahlah namanya atau brandingnya menjadi Wayground. Jadi ini Wayground ini secara harafiah itu adalah jalan untuk setiap siswa plus pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kami berkomitmen untuk membantu guru-guru hebat Indonesia untuk menemukan jalan bagi setiap siswa. Jadi Wayground ini mencerminkan visi tersebut, menggabungkan aksesibilitas, sumber daya, dan kegembiraan yang selalu Anda cintai. Jadi Wayground merupakan platform pendidikan yang memungkinkan guru-guru membuat dan memberikan sumber daya kurikulum yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi dengan Wayground ini guru dapat merencanakan pembelajaran, tugas, atau ujian yang menarik namun tetap ketat dalam hitungan menit untuk semua tingkat kelas atau mata pelajaran. Nah, ini dia perbedaannya. Kenapa Wayground dikemas dengan cara demikian? Karena perbedaan dari zaman dulu dan sekarang. Nah, kalau dulu itu anak-anak itu susah sekali diajak masuk untuk belajar, untuk diam di dalam rumah, susah sekali. Tapi kalau sekarang justru kebalikannya. Jadi anak-anak itu yang anteng-anteng saja di rumah itu susah sekali untuk diminta untuk keluar, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Kebanyakan di dalam rumah saja main gadget. Terus juga media sosial membuat durasi fokus siswa semakin meningkat. Jadi platform-platform seperti TikTok, YouTube Short, atau Reels itu memang didesain untuk
dengan durasi tidak lebih dari 30 detik atau berapa detik. Jadi memang biar itu bisa mengakibatkan fokus siswa makin meningkat karena aksesibilitas dari scroll terus itu. Jadi ketika sudah lewat inti dari sebuah video atau klimaks dari sebuah video, maka si penonton ini akan langsung scroll. Hal itu bukan terjadi sama anak-anak saja, tapi terjadi juga sama orang dewasa. Nah, makanya ini media sosial ini ibarat pedang bermata dua, jadi kita harus menyikapinya dengan sangat hati-hati. Bapak Ibu, saya yakin bukan hanya saya sendiri, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri juga. Jadi siswa itu ketika saya mengajar tanpa menggunakan alat bantu atau media yang memanfaatkan teknologi itu akan sangat fokus dalam pembelajaran, akan sangat susah fokus, akan sangat susah fokus dalam proses pembelajaran dan asesmen di kelas. Ya, ada yang kita sudah gurunya menerangkan tapi asik main di belakang, asik main lempar-lempar kertas, asik ganggu-ganggu temannya. Ya karena itu mereka sudah tidak fokus mereka di pembelajaran itu sudah tidak maksimal lagi. Apa yang menjadikan Wayground ini berbeda dari platform-platform pembelajaran yang lain? Jadi di perpustakaannya itu terdapat 30 juta lebih kuis dan pelajaran serta lembar kerja yang telah siap digunakan dan dimanfaatkan oleh guru. Ada juga berbagai mode game. Jadi ada banyak variasinya untuk melakukan kegiatan siswa dengan atau tanpa menggunakan gadget. Terus juga menyediakan laporan hasil belajar, hasil assessment juga tersedia. Nah, di sini Wayground ini adalah sahabat guru. Jadi tampilannya ini menarik dan sangat mudah digunakan. Ada juga fitur AI-nya atau artificial intelligence-nya. Nah, di sini kita sebagai guru-guru harus pintar-pintarnya bagaimana bisa memanfaatkan AI ini untuk mempermudah tugas kita. Artinya memang AI ini tidak bisa menggantikan guru seperti yang saya dengar dari beberapa Bill Gates sendiri saja bilang banyak pekerjaan akan bisa digantikan oleh termasuk guru. Tapi ada counter antitesis dari pernyataan tersebut bahwa guru yang AI tidak bisa menggantikan guru. Namun guru yang tidak bisa memanfaatkan AI akan bisa digantikan dengan AI itu sendiri. Jadi sebagai guru kita harus bagaimana pintar-pintar memanfaatkan AI ini. Nah, alhamdulillah Kemendikdasmen dengan Wayground itu sudah bekerja sama, sudah dalam beberapa kurun waktu terakhir. Jadi dengan akun belajar ID ini sudah banyaklah yang bisa diakses, banyak juga benefit yang bisa kita terima sebagai pengguna dari akun belajar ID. Ada akses ke konten premium, tipe-tipe soal yang lebih banyak atau yang lebih variatif, bisa juga membuat soal berbasis video atau audio, bahkan siswa juga bisa memberikan jawaban melewati audio atau video. Nah, dari learning suite atau instructional suite-nya sendiri atau rangkaian pembelajarannya semuanya sudah bisa memanfaatkan Wayground AI itu sendiri. Jadi dari penilaian kita sudah bisa buat penilaiannya menggunakan prompt, terus ada presentasi interaktif, ada video interaktif, ada analisis, dan yang terbaru ada flashcards. Nah, ini juga 18 tipe soal yang bisa diakses menggunakan akun belajar ID. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber yang lain, entah hari ini atau besok ya. Nah, ada juga berbagai mode game di Wayground. Jadi ada mulai dari penugasan PR yang bisa dikerjakan dengan mode asinkronus, ada klasik, ada penguasaan atau master peak, ada ujian, ada kecepatan guru atau teacher pace, ada mode kertas, ada mode review atau yang biasa disebut itu mode tabok. Nah, jadi siswa itu
disuruh diminta untuk maju di kelas, terus memilih jawaban dengan menabuk papan tulis yang betul, bagian yang betulnya. Itu biasa disebut mode tabok. Ada juga mode flashcards. Nah, ini dia perbedaannya, Bapak Ibu guru bisa lihat sendiri perbedaannya ketika kita menggunakan email biasa untuk mendaftar quizzes atau menggunakan quizzes dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, tapi kalau kita mau lebih memang memiliki banyak benefit lagi, silakan gunakan akun yang School and District Plan atau SND. Jadi lebih banyak lagi benefit yang bisa kita terima atau yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini dia yang fitur yang belum lama ini diluncurkan terkait akomodasi. Nah, jadi di Wayground itu bukan tidak seperti tahun lalu yang memang hanya fokus untuk menggunakan kuis dengan kemampuan siswa yang homogen atau kemampuan siswa yang sama. Namun sudah tersedia fitur akomodasi yang bisa mengakomodir siswa dengan kebutuhan-kebutuhan khusus atau kata lainnya itu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, jadi bisa disesuaikan kuisnya atau pembelajarannya bisa disesuaikan. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, ada read aloud atau bagi siswa yang memiliki kelemahan pendengaran itu bisa guru bisa memanfaatkan fitur read aloud ini buat siswa bisa mendengar soal ataupun pembelajaran langsung dari HP-nya. Jadi dengan suaranya yang keras bisa. Terus extra time for question ini waktu tambahan untuk pertanyaan dan bisa di customize atau bisa disesuaikan untuk setiap siswa. Nah, ada juga partisipan attempts atau coba peserta. Percobaan peserta. Jadi siswa itu bisa mencoba soal ini berapa kali atau bisa mempelajari ini berapa kali seperti itu. Nah, ada juga reduce answer choices atau mengurangi pilihan ganda. Misalnya pilihan ganda kita yang awalnya 5 jawaban kita bisa kurangi 2 jadi 3 aja. Nah, itu untuk memang siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi bisa ada di sini ada untuk disleksia font atau font untuk anak-anak yang pengidap disleksia, ada font size, jadi ukuran fontnya bisa disesuaikan. Ada kalau kita juga mau menjaga misalnya kompetensi, misalnya anak-anak kita ini kompetensinya misalnya kurang sehat. Kalau temannya sudah ada yang nomor 1 itu paling diganggu. Nah, kita bisa don't show leaderboard. Jadi bisa kita aktifkan untuk tidak menghasilkan nilai quiz, biar disembunyikan, biar siswa lebih fokus untuk mengerjakannya. Jadi fitur-fitur terbaru ini yang memang bisa dibilang baru di Wayground. Sebelumnya di quiz sudah pernah ada, waktu masih quiz sudah pernah ada, tapi belum banyak yang sempat explore. Nah, terus kita bisa memanfaatkan kekuatan laporan. Nah, jadi kita bisa mendapat wawasan cepat dan jelas tentang pemahaman seluruh kelas serta miskonsepsi yang muncul di antara murid atau di antara siswa kita. Jadi kita mendorong akuntabilitas dan membantu murid membuat target belajarnya lewat umpan balik individu. Nah, kita juga bisa menganalisis laporan dengan menggunakan AI. Jadi ketika kita menggunakan AI, laporan itu akan memberi laporan bahwa si murid ini kekurangannya ini, si murid ini kekurangannya di materi ini, di bagian ini. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah sangat-sangat terbantu dengan hadirnya fitur Wayground AI ini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi cara mengaksesnya itu bisa buka menu reports, temukan tab atau tabulasi AI analyze atau analisis laporan Anda. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang keterampilan apa saja yang masih menjadi tantangan bagi siswa. Terus kita bisa juga menghasilkan aktivitas yang tepat untuk membantu siswa menguasai keterampilan tersebut dan tugaskan langsung kepada siswa yang membutuhkan. Jadi ini sangat baik untuk misalnya remedial atau pengayaan. Nah, baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum gabung, belum follow dan belum subscribe akun dari Wayground sendiri, silahkan monggo
Subscribe karena di dalamnya ada banyak sekali info-info pelatihan, info-info webinar, info-info way up atau podcast Wayground yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat. Nah, karena bisa dibilang dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, mungkin minggu depan ada lagi hal baru. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa-apa dari sosial media, kita tidak melihat apa-apa dari sosial medianya background ini, kita mungkin saja bisa tertinggal, tertinggal info. Nah, saya beri contoh kasus semacam saya kemarin, saya sangat sangat apa Halo Pak Zul. Halo Pak Zul. Halo Pak Kayaknya Zul. masih ada panggilan dari ini. Kayak suara istrinya juga tadi, Pak. Halo Pak. Ditunggu aja bentar kayaknya. Hmm, gimana Bapak Ibu? Kita tunggu sebentar ya. Mungkin Pak Zul. Tapi tidak ada lagi di room. Apa mungkin terganggu Sepertinya jaringannya atau sinyalnya, bagaimana? Pak. Ya, Sinyalnya, kita tunggu sepertinya sebentar sinyalnya. lagi. Iya, sepertinya sinyalnya. Oke ya, sebelum sambil menunggu kehadiran kembali Pak Zul, Bapak Ibu, saya mau cek dulu apakah semua Bapak Ibu sudah bergabung di WhatsApp grup kita. Jika masih ada yang belum, boleh mungkin kasih tahu di kolom chat sudah atau belum. Boleh Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang belum bergabung. Ada Bapak Ibu? Atau semua sudah bergabung di WhatsApp grup kita? Sudah, Alhamdulillah Pak Abdul Ghafur. Dari Donggala, satu Sudah, Pak. tempat nih sama Pak Zul. Pak, ini nanti Sudah. kuisis berarti berpindah menjadi Wayground gitu ya, Pak ya? Masih sama sebenarnya, eh, Bapak, hanya berganti nama saja menjadi Waycross. Jadi kalau Bapak sekarang search di Google itu Quizzes, itu tidak ada lagi, tapi akan diarahkan ke link Waycross. Sudah. Belum, Pak. Bu Asriani belum ya, Bu ya. Sebentar lagi Bapak Ibu, kami akan share link untuk bergabung ke WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu boleh bergabung ke WhatsApp group untuk memastikan semua informasi dapat. Nah, ini sudah di-share sama Bu Masula. Silakan Bapak Ibu bagi yang belum bergabung untuk bergabung di WhatsApp group agar eh, memastikan bahwa tidak ada informasi yang tertinggal segala macam, apalagi terkait proses klaim sertifikat nanti di akhir kegiatan. Pak Zul, apakah sudah berhadir? Bu Farah, belum? Sudah, Pak Zul sudah masuk. Oke, baik. Welcome back, Pak Zul. Tadi sepertinya ada sedikit gangguan ya, Pak ya? ya ada sedikit gangguan, Pak. Baik, silakan mau dilanjutkan. Dikit lagi, Pak, dikit lagi. Oke, silakan. Silakan, Pak. Ya sebenarnya tinggal tinggal slide terima kasihnya sih, cuman saya tadi belum tutup. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian mungkin dari saya atas perkenalan background atau transformasi Quizzes menjadi background itu sendiri. Jadi seperti yang sempat saya simak tadi, ada pertanyaan sedikit, pertanyaan ringan. Apakah sudah berubah atau background ini baru lagi beda dari Quizzes? Nah, jawabannya itu seperti yang dikatakan Pak Azwar Anas tadi, sama, hanya saja Quizzes itu nama-lamanya. Jadi yang berubah itu hanya nama, nah, sedangkan ekosistem di dalamnya tetap sama dan insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi dan akan lebih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Oke, baik, demikian dari saya. Ya, Pak Moderator halo sudah Pak Zul. aman. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Bapak Ibu mungkin boleh memberikan reaksi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Pak Zul. Reactionnya bebas, sesuka hati Bapak Ibu. Silahkan untuk meramaikan layar kita pada hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Zulkifli atas materi pertamanya. Nah, Bapak Ibu semua, jika masih ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silahkan disimpan dulu. Karena nanti di akhir kegiatan setelah pemateri kedua, kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada Ibu Faradita yang akan menemani kita pada sore hari ini. Nah, Ibu Farah ini juga merupakan seorang uh, Wayground Super Trainer ya, yang akan membagikan uh, salah satu materi yang sangat menarik hari ini untuk kita semua dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita. Ya, Bapak Ibu, oke. Untuk Bu Farah, beliau akan membagikan materi tentang bawa keajaiban ke ruang kelas dengan Wayground AI. Benar, Bu Farah? Betul sekali, Pak Azwar. Iya, baik. Kepada Bu Farah, kami persilakan dengan segala Baik, hormat. terima kasih Silakan. Pak Azwar atas waktunya. Baik, selamat malam Bapak, Ibu guru semuanya. Oke, nah malam ini ada dua materi ya. Tadi yang pertama sudah dengan Pak Zul. Nah, jangan khawatir untuk Bapak Ibu nanti apa namanya materi yang akan disampaikan di hari ini dan besok nanti kita akan share yang mana nanti Bapak Ibu bisa putar ulang di rumah melalui link YouTube yang akan kami share nanti ya. Jadi sekarang memang kita tidak buka streaming YouTube tapi fokus di Zoom dulu, tapi jangan khawatir nanti akan kami share untuk link YouTube agar bisa diulang di rumah begitu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa sekarang kita sudah menjadi background ya, mungkin sesekali masih terpeleset kuisis ya. Tidak apa-apa. Baik, sekarang saya buka dulu ke background-nya. Ya, saya izin untuk share screen. Nah, ya, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Jelas ya? Sudah, Bu Farah. Oke, Sudah. sudah terlihat. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kemarin di sebelah sisi kiri, ini ada quizzes AI, karena nama kita sudah berubah, maka di sini menjadi AI di background gitu ya. Nah, untuk malam hari ini, saya akan khusus untuk membahas AI di background. Jadi nanti cari saja di sisi sebelah kiri, bawah sendiri, kita klik. Nah, beberapa part yang ada di atas ini mungkin sudah seringkali mungkin sebagian Bapak Ibu guru sudah pernah mencoba ya karena ini sudah fitur lama untuk lembar kerja bank soal dari dokumen, situs web, video YouTube ini fitur lama tapi tidak ada salahnya untuk saya review kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut pelatihan tapi lupa gimana nih cara pakainya lagi, gimana cara menggunakannya. Saya akan review sebentar. Nah, yang paling baru nanti Bapak Ibu akan belajar juga tentang perangkat AI. Di sini ada 20 kurang lebih ya, 20 alat terbaru AI yang disediakan oleh Background. Begitu. Nah, sekarang saya akan ke part yang pertama yaitu mengekstrak LKPD atau bank soal. Nah, saya fokusnya hanya di AI ya, di bagian yang kedua hasilkan dengan AI. Nah, di bagian atas ini nanti akan ada 4 part ya, 4 bagian ada dokumen, prompt, situs web, YouTube. Nah, yang mana ini juga bisa Bapak Ibu temukan di bagian luarnya. Nah, cuman kalau Bapak Ibu buka nanti juga akan
muncul di sini, begitu ya. Jadi sama saja kita buka dalam satu layar saja. Nah, di mana Bapak Ibu di sini akan dimudahkan oleh AI. Mungkin Bapak Ibu nggak punya waktu nih mau bikin soal ya. Ya sudah kita pakai aja Wayground AI ini. Yang pertama kita bisa mengunggah dari perangkatnya Bapak Ibu atau import dari Drive, begitu ya. Entah itu bentuknya PDF, PowerPoint, atau dokumen, PNG, JPG, Canvas ya. Semuanya tuh bisa kita upload di sini. Nah, tapi ada maksimal filenya 25 MB dan tidak lebih dari 30 halaman. Jadi nanti Bapak Ibu upload saja. Kemudian setelah diupload, nanti akan bisa diproses di sini menggunakan AI, begitu ya. Saya coba ke sini saja. Saya coba ke teks atau prompt. Misalkan karena saya guru SD dan kelas 2, materi saya selalu ringan ya. Jadi saya coba misalkan topik kuisnya saya, misalkan buatkan kuis tentang hidup rukun pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Misalkan ya, ini contoh nanti Bapak Ibu bisa eksplor lebih jauh lagi. Nah, bahasanya nanti yang dikeluarkan mau bahasa apa? Nah, kalau saya Indonesia, mungkin Bapak Ibu mau pakai bahasa Jepang, bahasa apa, terserah ya. Nanti Bapak Ibu di sini harus dipastikan Indonesia, karena nanti biasanya kalau tidak disetting keluarnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Kemudian untuk jumlah soalnya, Bapak Ibu bisa klik otomatis kalau misalkan Bapak Ibu udah terserah AI-nya mau buatin berapa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya keinginan 10 saja, nggak usah banyak-banyak, ya silahkan begitu ya. Nah, untuk mata pelajarannya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga ya. Misalkan nih, kalau pendidikan Pancasila di sini nggak ada, jadi saya buat pendidikan ini aja ya. Nah, kelasnya kelas 2, karena saya mengajar kelas 2, dan lanjutkan. Nah, nanti di sini akan muncul subtopiknya. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada yang cocok nggak sama subtopiknya? Kalau misalkan tidak ada yang cocok, Bapak Ibu boleh tambahkan subtopik di sini untuk menambahkan subtopiknya. Nah, karena saya ingin membuat pertanyaan dengan subtopik pengertian, manfaat, dan contoh. Dah, 3 itu saja yang ingin saya masukkan. Kemudian saya hasilkan kuisnya. Nah, jadi singkat saja topiknya tentang apa dimasukkan, mau berapa soal, tinggal diproses saja Bapak Ibu. Nah, sudah keluar sendiri. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita gunakan kuis ini agar bisa diedit lagi di di Wayground ya. Jadi, nah nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa edit lagi. Nah, yang perlu saya ingatkan karena meskipun AI itu cerdas, tapi saya yakin Bapak Ibu guru lebih cerdas gitu ya. Khawatirnya ada apa namanya jawaban yang salah atau kurang sesuai. Bapak Ibu bisa coba cek lagi begitu ya. Misalkan oh sudah sesuai semua. Nah, tinggal disimpan saja. Nah, mau ditambah soalnya boleh Bapak Ibu ya. Waktunya di apa namanya? Ditambah lagi juga boleh. Jadi silahkan di apa namanya? Dieksplor lebih jauh lagi. Itu kalau memakai prompt ya. Oke, sekarang saya lanjut pakai formulir Google. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu bisa explore lagi. Kalau Bapak Ibu punya soal nih di Google Form, bisa juga diimport dari Drive. Nanti prosesnya sama, tinggal diproses dengan menggunakan AI. Gitu. Atau mungkin punya dari Excel juga bisa, begitu ya. Nah, kemudian situs web misalkan. Di situs web saya sudah menyiapkan misalkan ini tentang hutan hujan Amazon. Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Misalkan ini materi SMA mungkin ya. Kalau materi ini di Ctrl C ya, di copy kemudian di paste aja linknya di sini Bapak Ibu. Nah,
mau membuat soal dari suatu link atau website nih. Nah, boleh. Nah, Indonesia misalkan. Oh, atau mungkin pakai bahasa Inggris deh. Misalkan ya, guru bahasa Inggris mau membahas tentang hutan Amazon. 10 soal boleh? Ya, kita gunakan mata pelajarannya bahasa Inggris, kemudian kelas 11 lah saya pakai ya. Hasilkan kuis. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, biasanya memprosesnya lama tidaknya juga tergantung dari jaringan internet Bapak Ibu semuanya, begitu ya. Nah, ini sudah mulai. Nah, udah selesai nih soalnya. Dari link atau website yang Bapak Ibu inginkan. Nah, waduh kok bahasa Inggris bisa nggak dirubah ke bahasa Indonesia? Berubah nih jadi mata pelajarannya bahasa Indonesia misalkan. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu ini ada terjemahkan kuis gitu ya. Mau diganti kemana? Ke bahasa Indonesia? Boleh. Mau diganti ke bahasa ini ada beberapa bahasa yang bisa dipakai ya, ada Spanyol, Prancis, Thailand. Nah, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah, diproses langsung keluar Bapak Ibu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi tergantung kebutuhannya Bapak Ibu seperti apa. Nah, mau pakai yang mana ya? Yang bahasa Indonesia deh. Ya udah kita simpan di bagian bawah sebelah kanan. Simpan perubahan. Nggak jadi pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, silakan nanti bisa diotak-atik lagi jawabannya mau ditambah, poinnya mau ditambah, pilihan gandanya mau diganti esai, silakan ya. Nah, itu untuk dari website. Nah, sekarang saya simpan dulu. Oke, kembali lagi ke background AI. Nah, tadi dokumen sudah, situs web sudah. Sekarang, nah, dari YouTube. Kalau kapan hari itu Bapak Ibu yang mempunyai akun Belajar ID tahun kemarin sempat tidak bisa mengakses ini gitu ya. Tapi sekarang sudah terbuka nih lognya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube untuk latihan literasi mungkin. Biasanya saya menggunakan ini untuk latihan literasi murid saya gitu. Jadi saya carikan dongeng gitu ya dari Riri atau apa begitu ya di YouTube. Saya tempelkan linknya di sini ya. Kemudian nanti AI ini akan memproses begitu. Tapi kalau misalkan dari YouTube orang lain, Bapak Ibu bisa pakai, cuman harus masukkan manual sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu akunnya masih belajar ID gitu ya. Nah, cuman misalkan nanti Bapak Ibu apa namanya pakai yang super untuk backgroundnya itu bisa pakai AI untuk yang YouTube ya. Jadi coba ya saya buka YouTube. Misalkan saya mau dongeng aja deh yang paling ringan. Tuti misalkan ya. Nah, misalkan ini aja. Putri cantik yang usil gitu ya. Nah, kita copy paste saja. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa dicoba. Saya belum update lagi apakah yang belajar ID ini bisa mengekspor apa namanya dari YouTube orang lain untuk saat ini. Yang saya tahu, yang terakhir saya coba itu bisa pakai YouTube orang lain ya, link dari YouTube orang lain tapi memasukkannya manual kalau masih belajar ID. Kalau udah super bisa pakai AI-nya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita coba. Siapa tahu nanti sudah ter-unlock begitu ya. Nah, ini saya sudah pakai ini YouTube-nya. Di sini saya copy paste, kemudian saya pakai bahasa Indonesia, 5 soal saja. Kemudian saya gunakan untuk kelas 2. Nah, ini di bawah ada memangkas. Kalau videonya terlalu lama nih 9 menit. Wah, kayaknya terlalu lama. Ini saya potong jadi 1 menit sekian gitu ya. Bisa loh Bapak Ibu. Nah, jadi di trim ya, kemudian dimasukkan. Ini contoh saja. Nah, setelah itu bisa dihasilkan kuis. Ini saya contohkan yang pakai AI dulu ya, Bapak Ibu ya.
Nah, kita tunggu. Kayaknya kalau video sih agak lama ya. Kalau jaringannya bagus, bisa lebih cepat. Kita tunggu Ya Allah, sebentar. jaringannya Allah. Jadi, Bapak Ibu, nanti bagaimana sih kalau menggunakan video ini? Jadi, biasanya soal itu akan muncul di sela-sela video. Jadi, anak-anak melihat jawab video, menonton, terus kemudian menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi, ada di beberapa part yang mereka harus menjawab pertanyaan biar tidak ngantuk ya. Biasanya kan ada tuh yang apa namanya? Nonton video tapi tidak dipahami, asal nonton aja, tapi jadi literasinya kurang begitu. Mohon maaf, terdengar azan ya, Bapak Ibu, mungkin suaranya agak kurang jelas. Nah, di bagian titik ini ada dua diamond di sini. Ini adalah di mana nanti pertanyaan itu akan muncul. Nanti kita coba ya, seperti ini. Nah, misalkan dari sini mau ditambahkan soal, boleh ya. Misalkan bagaimana cara menambahkan soal, misalkan pilihan ganda. Nah, berapa jumlah pangeran di istana tersebut, misalkan contoh. Oke, jawab 2, 3, 4, atau 5. Nah, jangan lupa dicentang ya, Bapak Ibu ya. Jawabannya, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menambahkannya. Jadi Bapak Ibu bisa play, jadi tahu mau di mana soal itu mau diletakkan begitu. Misalkan ini nanti soalnya akan muncul di sisi sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu bisa otak-atik mau dipindah ke atas, mau dipindah ke mana, silahkan. Mau pilihan ganda, mau esai, silahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau dirasa sudah oke, pertanyaannya sudah cocok nih, udah sesuai, jangan lupa disimpan. Begitu. Nah, jadi untuk dari YouTube, Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaannya secara manual seperti yang saya contohkan tadi ya. Misalkan Bapak Ibu belum bisa menggunakan AI khusus di YouTube ini, cara menambahkan soalnya seperti tadi, begitu ya. Nah, sekarang untuk fitur terbaru dari Wayground yang mungkin masih jarang digunakan untuk saat ini. Nah, di sini ada banyak sekali ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini ada latihan soal dengan berbasis STAAR ya, STAR, soal pilihan ganda, lembar kerja latihan, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya di apa namanya jenis soal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini hampir sama semua. Apa namanya template-nya ya kurang lebih seperti ini nanti tampilannya semua hampir sama. Yang membedakan apa? Pendekatannya saja. Mungkin ada yang mau bikin soal itu pakai yang taksonominya belum. Ada yang mau pakai star, ada yang mau pakai doc. Nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu guru. Karena di sini yang paling sering itu pakai belum ya. Jadi saya coba contohkan di sini. Nggak usah pusing sama yang ada di dalam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tulis aja yang Bapak Ibu tahu tentang topiknya apa, deskripsinya apa, silakan ditulis di sini. Misalkan, buatkan soal tentang peribahasa, peribahasa mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan, kelas saya kelas 2. Ya, ini saya gunakan bahasa dunia karena bahasa Indonesia nggak ada ya. Mata pelajarannya bebas sih. Kalau misal ada ya silakan dipilih, tidak ada bisa kasih opsi yang lain.
Kemudian bahasanya Kak saya pakai bahasa Indonesia karena tentang peribahasa jumlah soalnya 5 saja misalkan. Nah, belumnya mau pakai yang mana? Tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3? Silakan Bapak Ibu sesuaikan begitu ya. Nah, kalau sudah dipilih levelnya belumnya yang mana, silakan hasilkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa pilih topiknya, subtopiknya mau yang mana? Maknanya kah, contoh penggunaannya kah, atau yang mana? Apa mau ditambahkan subtopik yang baru? Silahkan. Nah, saya lanjutkan saja. Ya, jadi dari beberapa part tadi yang di atas tadi ya, ada bloom, start, dog. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan sesuai kebutuhan. Nah, misal pertanyaan nomor 1, ini levelnya remember ya. Levelnya level 1, L1. Mau pakai L2, ini sudah ada keterangannya. Jadi lebih enak gitu ya. Oh, analisanya lebih mudah. Nah, kalau mau dipindah ke kuisis bagaimana? Nah, nanti bisa langsung bentar. Nah, ekspor sebagai mau dipakai apa? Mau langsung PDF-nya saja kah? Mau pakai ke dokumen kah? Atau ke background misalkan. Pakai saja ke background contohnya ya. Oke, bentar kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Semoga bersahabat ya ini sinyalnya. Oke, sepertinya ini agak ngadat ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ekspor ke background, otomatis akan berubah menjadi kuis yang tampilannya seperti biasanya. Bisa Bapak Ibu edit lagi, setting point, kemudian setting waktu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk Bloom taksonomi. Yang lain nanti juga bisa menyesuaikan. Untuk dog, star, gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke bawah nih, rencana belajar yang biasanya Bapak Ibu pakai ChatGPT di background pun juga bisa kalau mau bikin RPP. Nah, misalkan buatkan rencana belajar matematika topik berat benda, misalkan kelas 2 matematika bahasa Indonesia. Kalau mau tambahkan instruksi boleh ya. Durasi pelajaran berapa? 70 menit biasanya ya. 70 menit. Tambahkan kegiatan secara mandiri dan juga berkelompok. Misalkan, nah kita hasilkan kira-kira rencana pembelajarannya akan seperti apa. Nah, jadi sesekali Bapak Ibu bolehlah meninggalkan ChatGPT sebentar dan memanfaatkan background AI begitu ya. Nah, ini ada pembukaan, latihan terbimbing, latihan mandiri gitu ya. Semakin lengkap promnya Bapak Ibu nanti akan semakin juga detail hasil rencana belajarnya begitu. Nah, ini juga saya kemarin tuh pakai ide kegiatan kelas ini untuk P5, misalkan ya kemarin ada P5. Kemudian kegiatan kelas apapun misalkan buatkan kegiatan kelas yang menyenangkan tentang materi apa ya? Tentang garis dan bentuk misalkan ya, garis dan bentuk. Kelas 2 juga karena saya kelas 2 ya. Oke, kemudian durasi. Ataupun bisa tambahkan opsi yang lainnya, instruksi yang lain juga boleh, tidak selalu tentang durasi, tidak selalu tentang, pokoknya semuanya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Durasi 70 menit. Oke, kemudian kita hasilkan. Nah, di sini ada berburu bentuk, ada membentuk bentuk dengan tubuh, ada puzzle bentuk, menggambar bentuk dengan tali, begitu ya. Jadi ini bisa jadi ide Bapak Ibu kalau pagi mau masuk kelas, bingung nih kelas mau ngapain gini ya. Masukkan saja ke
ide kegiatan kelas di Wayground nanti akan dibuatkan oleh Wayground AI ini. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rubrik. Nah, biasanya yang paling males nih ya, saya bikin tuh bikin rubrik ya Bapak Ibu ya. Misalkan nih, tugasnya ini tentang puisi, katakanlah ya tujuan pembelajarannya. Siswa dapat membuat puisi dengan pilihan kata atau diksi yang tepat. Misalkan kelas 2 juga lah saya pakainya. Oke, Indonesia poinnya berapa ya? Poinnya mungkin dibuat 4, boleh ya? Menghasilkan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Copy paste saja, begitu ya. Ini masih proses. Kita tunggu sebentar. Ya, dia masih berpikir ini rubriknya mau dibikin seperti apa gitu ya. Nah, jadi karena tadi saya pilihnya 4 poin, maka maksimal akan 4 poin. Kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan rubrik itu lebih dari 4 poin juga silakan ya. Tadi sudah ada pilihannya 5, 6 gitu ya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan saja mana yang sesuai dan yang tidak. Begitu. Nah, itu untuk rubrik Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ke pengatur tingkat nilai teks. Nah, ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Fungsinya adalah misalkan saya mengajar kelas 2 nih, mau mengajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan alam. Mungkin kalau di Google itu bahasnya terlalu tinggi. Nah, bagaimana cara saya bisa mengajarkan kepada anak kelas 2? Tinggal di copy paste saja Bapak Ibu dari websitenya, kemudian disalin ke sini, begitu ya. Nah, kelasnya kelas berapa? Ya, saya kelas 2, begitu ya. Bahasanya bahasa Indonesia. Nanti pengatur tingkat nilai teks ini, teksnya akan disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih bisa diterima oleh murid kita. Begitu. Misalkan materinya ini kok nggak ada yang untuk yang sesuai kelas saya. Saya ambil materi itu yang cocok biasanya untuk SMP. Tapi dengan background AI dia bisa menyampaikan, menerjemahkan sesuai dengan level anak ini. Untuk kelas 2 ini kira-kira bahasnya dirubah seperti apa? Begitu itu bisa ya. Nanti Bapak Ibu coba deh pengatur tingkat nilai teks ini. Ini sangat bermanfaat. Jarang kayaknya ditemukan ya kalau nggak di background ini. Kemudian untuk menerjemahkan ini juga bisa Bapak Ibu untuk seperti Google Translate ya sebenarnya nanti bisa untuk mentranslate apa namanya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini nih yang kemarin sempat saya pakai ya, saya coba. Nah, ini email. Saya kemarin menggunakan ini biasanya untuk saya share di WA. Sebenarnya kan ini untuk email ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau memberikan informasi kepada orang tua ya, tapi dengan bahasa yang bisa formal, bisa senang, dengan nada marah, dengan nada profesional nih ada di sini nanti. Nah, misalkan ini saya kasih contoh ya. Penerimanya wali siswa kelas 2 SDN Karangbesuki 3 Malang. Keterangannya apa? Menginformasikan tentang perkembangan siswa dan rencana tindak lanjut bakat dan minat siswa. Contoh saja nanti bisa disesuaikan. Nah, mau bahasa apa misalkan? Nah, biar Bapak Ibu tahu di sini ada loh Bapak Ibu bahasa Jawa. Ya, misalkan Japanese, misalkan kalau Sunda ada nggak ya? Saya juga belum coba. Kapan hari ada sih Japanese kita coba ya. Kalau bahasa Jawa, karena saya dari Jawa, kita coba. Nadanya maunya seperti apa? Mau senangkah? Mau marahkah? Atau mau profesional nih? Coba senang ya. Kita coba satu-satu. Pakai bahasa Jawa. Nanti Bapak Ibu cari bahasanya sendiri. Siapa tahu bahasa daerahnya Bapak Ibu sudah masuk di background.
Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Mugi kabaripun panjenengan sae gitu ya. Karena sekolah saya ini ada di desa, mungkin ada yang kurang paham dengan bahasa Indonesia gitu ya, pahamnya bahasa Jawa gitu ya. Kita bisa pakai ini. Nanti tinggal di KPP saja di WA, Bapak Ibu bisa edit gitu ya. Seru sekali kan? Nah, misalkan mau diganti apa namanya nadanya nada profesional juga bisa. Jadi nanti bahasannya akan menyesuaikan dengan apa ya perasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang senang, marah atau mau disampaikan secara profesional begitu ya. Nanti silakan diotak-atik gitu ya. Nah, sekarang masukkan rapor siswa. Ini kemarin saya juga pakai untuk catatan rapot siswa saya. Nah, kekuatannya apa? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Mau pakai bahasa apa nih? Nanti di catatan rapornya dan komentar tambahannya seperti apa gitu ya. Silahkan dimasukkan. Ini sudah ada contoh ya. Dalam bahasa Inggris ya kalau ini ya. Nanti bisa kalau Bapak Ibu coba sendiri bisa dalam bahasa apapun. Nah, nanti akan ada ini kelebihannya nih ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa, kemudian catatannya apa, nanti akan diolah oleh background ini menjadi bahasa yang mudah diterima dan pastinya secara akademis apa ya, lebih enaklah diterima ya kalau di rapot itu dibaca tuh enak gitu. Nah itu kalau masukan rapor siswa. Nah bagaimana kalau bukan rapot tapi tugas harian ya bukan rapot? Bisa, Bapak Ibu bisa masukkan di sini tugasnya tentang apa, kemudian rubriknya misalkan tadi saya pakai puisi ya. Siswa bisa menuliskan puisi dengan pilihan bahasa yang tepat misalkan. Atau tugas siswanya nih apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan nih. Nah, nanti jadinya seperti apa? Tidak sekedar memberi nilai 190, tapi kadang anak ini harus tahu apa sih yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nah, nanti bahasanya sekali lagi menyesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu ya, karena ini cuma contoh. Nah, grow ini yang apa namanya? Kayak komplimen gitu ya. Nah, kemudian ada mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan nanti ada. Kemudian nanti kita juga dapat suggested grade. Jadi nilai apa sih yang cocok gitu ya. Ada B+, mungkin Bapak Ibu juga mau ganti menjadi nilai 90, 80 bisa nanti menyesuaikan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar nilai, kadang anak itu juga butuh apresiasi untuk butuh juga menyampaikan dengan bahasa yang membuat anak itu lebih termotivasi, tidak hanya sekedar dalam bentuk angka saja, begitu. Nanti bisa diekspor juga Bapak Ibu dalam bentuk PDF, dokumen, nah ekspor juga ke Wayground. Nah itu fitur-fitur terbaru ya dari Wayground yang mungkin Bapak Ibu bisa eksplor lebih jauh lagi. Yang pastinya Bapak Ibu Wayground itu pasti akan terus berkembang ya. Kadang kita nggak buka beberapa pekan saja ada lagi yang baru begitu. Nah, kenapa saya tidak praktekkan semuanya? Karena waktunya terbatas, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita coba satu persatu begitu. Setidaknya Bapak Ibu tahu apa sih yang baru dari AI yang ada di Wayground begitu. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan lagi begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Azwar. Silakan. Ya, Halo, Pak baik Azwar. terima kasih. Iya, mohon maaf Bu, Oh, ini sudah Ibu Mas Ula. Silakan. beliaunya sedang sholat ya, izin menggantikan. Terima kasih Bu Farah atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Tadi eh, apa namanya ada banyak sekali ya Bu ya, apa fitur-fitur yang disajikan oleh Wayground AI. Bapak Ibu, tadi di sesi yang pertama kita sudah menyaksikan ya pemaparan dari Bapak Zulkifli terkait dengan pengenalan Wayground ya di mana Wayground itu adalah pembaruan dari Quizizz di mana Quizizz itu selalu berkembang ya Bapak Ibu selalu diikuti fitur-fitur terbarunya dan pastinya Quizizz itu adalah suatu Wayground ya saya aja ini berlatih menghafal Wayground ini. Dan pastinya Wayground itu adalah suatu aplikasi yang nantinya akan selalu berinovasi, Bapak Ibu. Akan selalu berinovasi pastinya untuk membantu pekerjaan bagi Bapak Ibu guru
Nah, yang tadinya lama ketika kita melakukan suatu aktivitas lama dibantu oleh background. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan membuka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pengenalan background ataupun dengan kuisis AI, silahkan silakan raise hand. Tapi di sini sebelum menanggapi yang raise hand, Ibu, ini ada pertanyaan, ini kayaknya ditujukan kepada Bu Farah ya. Ini apakah jenis soal akan pilihan ganda? Apakah pilihan soalnya pilihan ganda semua? Bisakah jika jenisnya menjodohkan, seret lepas, dan lain-lain? Ya, silahkan Bu Farah. Oke, baik. Oh, dari Bapak Fauzi. Apa jadi soalnya kan pilihan ganda semua. Nah, biasanya apa namanya lebih dominan pilihan ganda. Cuma saya sering kali apa namanya edit ya untuk edit apa namanya untuk menjadi esai atau match gitu ya. Itu saya biasanya edit sendiri gitu. Begitu, Nah, Mas Ula. terima kasih Bu Farah. Pak Fauzi, bagaimana? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Pak Fauzi? Oke, nanti bisa kita coba Ya, mohon lagi maaf, ya. saya ibu. Karena kan untuk background kan selalu ini ya, selalu berkembang. Siapa tahu nanti memang bisa kita gunakan AI itu untuk menjodohkan apa gitu ya. Nah, oke, berarti nanti kalau misalnya pakai AI-nya, tetap nanti akan hasilnya pilihan ganda, namun nanti akan diedit pakai menu edit itu, nggih, Bu Farah. Oke, pakai menu edit. Oke, nggih, siap. Terima kasih. Sami-sami Bu. Jadi bisa diedit nggih Bu, nggih, soal-soal yang sudah Bisa. dihasilkan oleh AI. Lalu yang pertanyaan nomor 2 Bu, itu dari Pak Cahyanur. Nah, Bu Farah tanya dong, nah, tanya dong. Tadi kalau option Boleh pendidikan dong. Pancasila, terus tidak ada pilihan di situ. Jadi optionnya itu kan pendidikan Pancasila, terus tidak ada pilihan di situ. Adanya pendidikan saja. Lalu tadi Ibu klik pendidikan. Apa nanti ya soal yang keluar soal pendidikan umum, Bu? Nah, itu silahkan Bu Oke, Farah. baik. Saya jawab. Jadi itu sebenarnya hanya untuk apa ya? Tidak terlalu berpengaruh kepada apa namanya soal yang sudah Bapak Ibu buat. Cuma itu nanti seperti kayak tag gitu ya. Misalkan ada orang lain yang mau mencari soal ya. Biasanya kan kayak misal saya cari soal bahasa Indonesia tentang apa. Jadi kayak tag lainnya aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan nggak ada, misalkan pas saya pakai bahasa Jawa nih, nggak ada di situ bahasa Jawa ya. Saya pakai bahasa dunia, jadi nggak masalah gitu. Yang penting ada diisi gitu ya. Jadi nggak masalah mau apa ya Bapak Ibu pilih mata pelajaran yang paling sesuai saja. Kalau tidak ada ya pakai opsi yang lain lebih aman yang pendidikan itu tadi ya. Kalau bahasa Jawa nggak ada ya saya pakai bahasa dunia begitu aja. Jadi bisa Ya, menyesuaikan. Tidak usah khawatir ya. Jadi sama saja. ya, Terima ya. kasih, Bagaimana Kak. Pak Cahyanur? Apakah Saya ibu ada juga. yang perlu ditanyakan? Saya ibu juga, Bu. Oh, Ibu juga. Ya, Iya, itu iya, iya. sudah Gimana, saya Bu? tulis di chat itu saya Bu Nur Oh, iya, Cahyani. iya. Oh, nggih, nggih, Ya. nggih. Ah, Sudah jelas iya, nggih, tadi Bu? kan tadi kan khawatirnya kan ya kebetulan saya kan pendidikan Pancasila. Nah, tadi kan yang dicontohkan itu kan soal kelas 2 SD, tapi karena Iya. pendidikan Pancasila tidak ada option pendidikan, jadinya kan nanti takutnya itu soalnya itu kayak orang Jawa itu gerambiang kemana-mana, bukan ke Iya. topik pendidikan Pancasila-nya itu loh. Tapi ya Iya. nanti saya coba dulu gitu ya. Terima kasih Bu Mm-mm. Farah. Sama-sama. Ya, Oke, Assalamualaikum. sama-sama Bu Nur Cahyani. Dan untuk selanjutnya, Bu Farah, ini pertanyaan ketiga dari Bapak. Nah, kalau ini Bapak ya, Bapak Abdul Ghafur ya. Silahkan Bapak Abdul Ghafur bisa open mic ataupun open kamera. Oke, baik Bu. Terima kasih. Dari mana Pak? Perkenalkan, Dari ya, mana? perkenalkan saya dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Wah, luar biasa. Anak buahnya Pak Ya, Zulkifli ini. ya teman Pak Zul. Eh, Pertanyaan saya Bu begini. Kemarin di kuisis itu ada namanya teleportasi, mempermudah perpustakaan kita sendiri. Tinggal mengambil perpustakaan online dijadikan perpustakaan sendiri. Terus apakah di Whiteground ini juga ada hal seperti itu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghafur. Bisa dijawab Bu Farah, bagaimana eh, dulu di kuisis ada fitur teleportasi. Nah, ini di apa di background itu bagaimana? Silahkan Bu Farah. Ya, nanti mungkin Pak Zul bisa menambahkan ya. Sejauh ini kan cuma namanya saja ya yang berubah. Kalau semua fiturnya hampir sama ya, bukan hampir sama, memang sama gitu ya. Jadi teleportasi masih bisa dilakukan Bapak Ibu. Cuman kadang teleportasi itu tidak semua apa namanya soal yang kita temukan bisa diteleportasi gitu. Kalau nggak salah dengan belajar ID itu kita masih terbatas, mungkin hanya terbatas untuk beberapa sumber saja. Kalau pakai yang super itu bisa untuk teleportasi dari segala sumber gitu ya. Kalau nggak salah kalau belajar ID terbatas beberapa kali teleportasi gitu kalau yang saya tahu ya. Mungkin nanti Mbak Zul tahu bisa menambahkan gitu. Jadi masih bisa teleportasi begitu. Biasanya kalau bisa diteleportasi itu ada tandanya biasanya ya. Jadi nanti bisa dicoba begitu. Tetap sama kok Pak. Pak Zul mau menambahkan? Baik, Ya, Bu. silakan. Oke, jadi seperti yang Ibu Farah sudah bilang tadi, kalau memang itu Pak teleportasi itu masih ada dan memang kalau untuk akun belajar ID itu yang bisa kita teleport itu sesuai dengan jenis soal yang didukung. Misalnya 18 jenis soal. Ketika ada yang tidak didukung, misalnya hanya bisa digunakan di jenis akun yang berbayar seperti akun school and district atau sekolah dan komunitas itu mungkin masih terbatas. Nah, seperti itu dia. Oh, ya. Jadi tidak ada yang berubah dari segi teknis maupun fitur-fitur yang sudah ada di kuis sebelumnya tidak ada berubah ketika sudah transformasi menjadi Wayground. Bahkan akan ditambah lagi fitur-fitur yang sangat akan membantu atau sangat akan bermanfaat bagi guru-guru. Oke, Ya. demikian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Abdul Ghafur? Jadi Oh ya. untuk fitur transportasi itu tetap ada ya Pak ya. Jadi kuisis ini bukannya mengurangi tetapi malah menambahkan fitur-fitur yang sangat berguna bagi guru untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Mungkin ada lagi Pak Abdul Ghafur. Boleh satu lagi Bu? Ya, silahkan Pak. Ya, biasanya kalau di kuisis itu Bu, itu langsung muncul esai dan pilihan ganda serta dengan pencocokan atau padanan kata atau menggambar apa gambar mencocokkan gambar. Nah, apakah saya lihat di sini tadi waktu Ibu menjelaskan itu saya lihat pilihan ganda semua. Tinggal yang ini juga bagus Bu. White ground ini juga bagus, mempunyai AI untuk memudahkan guru-guru. Tapi mengedit lagi. Biasanya kalau di kuisis langsung dibuka, ada esais, ada pilihan ganda, ada isian singkat. Mas, seperti itu Bu. Kasih Bu. Oke, terima kasih. Monggo silahkan Bu Farah atau Pak Zul dulu. Ya, silakan Bu Farah dulu. Ya, nah karena memang AI, ya AI, nah, jadi kita memang harus lebih pintar dari AI ya. Jadi memang sejauh ini memang apa apa yang sudah diproses oleh AI itu saya edit lagi begitu, yang biar lebih sesuai dengan kebutuhan murid saya begitu. Misalnya tadi di YouTube gitu ya, di YouTube
Saya biasanya kan kalau itu keluar itu tidak semuanya pilihan ganda kalau diperhatikan. Itu ada apa namanya? Jawaban singkat itu juga ada. Jadi mereka tuh akan random gitu. Ada yang pilihan ganda, ada jawaban singkat. Itu untuk yang YouTube ya, dari YouTube. Jadi saya edit sendiri begitu. Kemudian untuk yang lain misalkan dari web itu dari AI itu juga ya. Saya juga memang edit sendiri, tapi kan nggak semua saya edit begitu ya. Jadi beberapa soal saja ya untuk pemanis ya, untuk mencocokkan. Kemudian saya tambahkan gambar, saya tambahkan apa itu biasanya saya edit sendiri karena untuk AI ya ketika kita mau memproses gambar itu memang biasanya agak sulit begitu. Meskipun di ChatGPT kan juga begitu ya. Kalau mau proses gambar agak lama begitu. Jadi biasanya setelah diproses oleh AI di background ini saya ngedit sendiri gitu. Jadi lebih pas di hati ya sesuai dengan kebutuhan murid saya begitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu teleportasi biasanya sudah ada mau esai mau apa gitu. Cuman kalau AI memang lebih sering itu pilihan ganda. Nah, jadi bisa diedit sedikit-sedikit lah ya sesuai kebutuhan Bapak Ibu begitu. Pak Zul ada tambahan? Oke, Silakan Pak Zul. baik. Ini Pak, kalau izin menambahkan, dia sebenarnya ini background AI di background ini hanya sebagian sebagian fitur dari background atau quizzes. Nah, jadi memang fitur-fitur lama itu masih ada. Jadi memang kalau mau buat matching atau menjodohkan gambar atau mau buat soal analisis itu semuanya masih tersedia dan masih masih bisa sangat kita gunakan. Nah, namun sekarang kan lagi gencar-gencarnya era teknologi nih, jadi kita bisa manfaatkan juga AI-nya biar kita bisa menghemat waktu gitu lah kira-kira. Nah, jadi tidak perlu sulit-sulit lagi. Namun kalau kita memang memiliki waktu yang lebih, misalnya ada waktu luang malam, misalnya menyusun perangkat pembelajaran, nah silakan kita berkreativitas. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh AI, kreativitas. Nah, kreativitas itu kita tuangkan di pembelajaran kita, rencana pembelajaran kita. Nah, di situ bisa kita kita padukan di situ antara jenis-jenis soal yang lain, mau jenis soal video atau mungkin respon audio. Jadi semuanya masih bisa. Tidak ada yang jadi fitur-fitur sebelumnya itu tidak ada yang tidak bisa kalau di background. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Bu, udah. Baik. Boleh Ya, menambahkan lagi, ya, Mas Ula? ya, silakan Bu. Baik. Nah, mungkin di pikiran Bapak Ibu kalau misalkan kita mau ngedit nih kayaknya susah gitu ya. Nah, kalau di AI itu misalkan kita mau edit nih kan itu pilihan ganda gitu ya. Kemudian kita ubah jenis soalnya, itu biasanya jawabannya juga otomatis akan apa namanya? Background-nya menyesuaikan. Misalkan dari pilihan ganda nih, kita pakai untuk jawaban singkat ya. Biasanya jawaban singkat ya sudah, mereka akan menyesuaikan begitu. Jadi kunci jawabannya tidak akan berubah, hanya diganti jenis soalnya saja nanti mereka menyesuaikan begitu. Nanti bisa dicoba gitu ya. Jadi dirubah jenis soalnya Ya, saja. ya, ya, itu ya. Tadi untuk apa kreativitas kita ya Bu ya, kita bisa merubah jenis soalnya dan juga kalau kita merubah jenis soalnya itu juga sangat mudah sekali ya. Di AI itu sangat mudah sekali dan apabila kita mau mengganti gambar ataupun yang lainnya kita juga bisa langsung melakukan penelusuran yang sudah sudah disediakan ya sudah disediakan di sana sehingga kita menjadi lebih mudah dan cepat dalam mengubahnya. Jadi walaupun kita mengubah jenis soalnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, kita lebih bisa bereksplorasi dan juga berkreasi. Gitu, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain atau mau berdiskusi, Bapak Ibu, silahkan. Ya, sudah Bu Masula karena selanjutnya sesi eh, sertifikat. Iya, sesi sertifikat ini baik Bapak Ibu untuk selanjutnya yaitu sesi sertifikat. eh Dipandu Bapak Azwar atau bagaimana Pak untuk sertifikat? Langsung Bu Farah sama Pak Zul ya akan mundur langsung.
Boleh dipersilakan Oh, aja. langsung Bu Farah sama Pak Zul. Ya, silahkan Bu Farah dan Pak Zul. Baik, saya buka linknya sebentar ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mau ada yang mau langsung praktek juga boleh ya. Jadi nanti kita akan share di grup ya. Jadi per hari itu Bapak Ibu akan dapatkan 2 sertifikat, begitu ya, dengan materi yang berbeda. Caranya lebih simpel ya. Untuk apa namanya klaim sertifikatnya ini sebentar saya buka dulu linknya Maaf Bu Farah, sebentar. saya potong sebentar. Boleh, boleh. Ini ada yang bertanya satu lagi, Bu. Ini dari Bu Boleh. Mardiniati. Mardiniati, sambil mempersiapkan ya Bu, sambil mempersiapkan untuk sertifikat. Mungkin ini bisa bisa dijawab dulu. Mohon maaf, jaringanku agak lalo ya ini, Lola ini ya. Mau tanya Bapak Ibu untuk pilihan ganda gunakan kode kertas biasanya untuk kelas 1-nya saja dan kan laptop dengan saya terkait dengan ini Bu, mode kertas ya Bu ya, dengan mode kertas. Ini mode sekarang atau besok ini Bu? Izin Bu, mau bantu tanggapi sedikit.